Halo teman-teman, sebelumnya makasih banyak ya udah mau cek podcast kita yang satu ini, yang judulnya apa ya, itu curhat-curhatan anak D4. Jadi sebenarnya untuk podcast ini adalah podcast part kedua teman-teman. Kalau teman-teman yang belum dengerin mungkin boleh dicek part satunya, itu terkait sama gimana sih cerita dari salah satu teman kita yang dapetin beasiswa dan juga nerusin kuliah pasca sarjananya di Austria. Oke teman-teman, kalau gitu silahkan mendengarkan podcast kita. Selamat menikmati. Thanks for check this podcast. Bentar ya teman-teman, diganti dulu suaranya. Cek. Udah bener ya teman-teman. Oke, enjoy teman-teman. Terus ngomongin tadi Cak, dikit lagi nih kita ngobrol. Kita nggak ini udah 50 menit lebih, nggak apa-apa. Namanya masalah vokasi nih Cak. Gue sih ada sedikit ini sih sebenarnya kayak curhatan. Ya vokasi di kita tadi kan ya gue bilang tadi kan orang taunya perguruan tinggi vokasi politeknik. Nah politeknik lulusannya ada D3, D4, bahkan S2 juga ada kan ya. Sebenarnya teman-teman pada banyak yang belum tahu mungkin, dan teman-teman gue juga banyak sih yang belum tahu. Bahkan sesimpel karena lu tadi nyebut di awal lu startingnya dari D4, ada yang kayak kenapa sih lu harus ngambil D4 gitu? Kan nanti lu nggak bisa extend S2, lu kan harus S1 dulu. Nah, menurut lu gimana tuh soal tanggapan orang-orang yang mengenai diploma kayak gitu? Kadang gue suka kesel sih, karena ya gue juga kan backgroundnya dari Poltek dulunya juga kan. Iya, sama lah kita alma mater ya. Kadang-kadang kalau lagi bener ya dijelasin, cuma kan kadang-kadang kalau apaan? So tau banget sih, gitu kan kalau lagi. Nah cuma maksudnya ada di luar itu, maksudnya ada kayak paradigma yang masih kurang sesuai lah. Padahal kan kayak contoh D4 sama S1 sebenarnya setara ya Cak ya, kalau gue nggak salah. Setara itu mungkin lu kan dosen nih, bisa ngejelasin nih teman-teman yang dengar apa sih sebenarnya bedanya D4 sama S1 gitu. Dan lu juga dulunya D4 kan, maksudnya seperti apa gitu? Apa ya, kalau ngomongin masalah ini agak lucu lagi tadi sih, kayak saya gimana ya, gue agak kurang nggak bisa membahas secara ke ini dari segi payung hukumnya ya, maksudnya pasti ada istilah-istilah khusus nih. Betul. Nggak, maksudnya secara aplikasinya aja, maksud gue dia sebenarnya D4 tuh gimana, S1 tuh gimana gitu aja sih. Maksudnya biar ada gambaran, jadi teman-teman nggak salah kaprah nih. D4 tuh nggak bisa S1, D4 tuh nggak bisa S2 dan lain sebagainya, kan ada yang berpikir seperti itu. Nah ya itu oke. Jadi ini ya, sebagai salah satu mantan alma mater dari pendidikan vokasi. Kalau stigma sendiri ya, maksudnya kita itu kan kuatnya di Indonesia ya, banyak yang kayak gitu. Kalau di luar negeri sih nggak ada, di luar negeri nggak ada kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia kita balik lagi tadi, kadang orang nggak ngerti pasarnya apa gitu. Kayak lu udah beres kerja, lu sebenarnya mau ngerjain apa gitu. Tapi kalau orang di luar negeri itu udah mikir dulu sebelumnya, gue mau jadi apa, jadi jalur pendidikan yang harus gue tempuh itu apa, kayak gitu. Nah sekarang kita misalkan tempat penampungan kerja itu adalah industri di Indonesia ya, misalkan paling banyak rata-rata itulah ya kan. Selain itu ada yang BUMN lah, ada PNS, segala macam lagi ya, beda macam-macam. Tapi yang cukup besar itu adalah sentra industri kan, yang bisa menampung sebagai wadah tempat bekerja. Nah di situ tempat bekerja di industri itu sebenarnya lebih aplikatif sebenarnya kan ya, aplikatif. Tapi selain dari yang operasional yang untuk berjalan di industri itu sendiri, juga mungkin ada beberapa yang perlu kayak pengembangan, ada research and development segala macam kayak gitu kan. Nah itu juga tentunya ada kebutuhan lain juga. Nah di situ sebenarnya kalau menurut gue memang membutuhkan sumber daya yang bukan berbeda ya, maksudnya ada
penekanan yang agak beda di situ, kayak kebutuhan sumber daya Peruntukannya. manusianya. Jadi ada yang butuh di aplikasinya, ada yang butuh di analisisnya juga gitu kan. Nah di situ sedangkan untuk kalau misalkan dibilang nih cocoknya di mana sih untuk anak S1 sama D4 gitu kan, mana yang cocok untuk D4, mana yang cocok untuk S1. Kalau lu udah terjun ke industri, itu udah nggak ada batasan lagi sebenarnya sih, karena nggak berasa. Karena apa? Karena yang namanya pekerjaan kadang lu nggak bisa ngerjain itu sendiri, walaupun misalkan lu ahli, oke, lu anak D4, lu harus ngerjain yang aplikatif aja nih, kerjaannya yang lebih ke praktikal gitu. Ini yang anak S1 lu lebih ke analisis gitu, data analisis kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu kok. Ujung-ujungnya kalau udah kerja semuanya harus mikir bareng, karena kadang segala hal yang ada di pelajaran lu dulu nggak akan sama dengan yang ada di gimana sih? Realita. Realita. Udah mati. sorry ya. Jadi beda dengan realitasnya gitu. Jadi kayak lu harus ujungnya kerja sama bareng juga, dan harus sharing. Dengan adanya sharing itu akhirnya kemampuan lu tuh ya sebenarnya sama-sama aja. Mau nggak mau ya lu harus mengakui itu gitu. Ya, berarti pada prinsipnya adalah kalau gue tangkap sebenarnya D4 sama S1 itu kalau secara pendidikannya sama, cuma porsinya beda antara yang aplikatif dan analisis tadi ya. Dan Waktu kuliah ya, waktu kuliah diharapkan seperti itu ya, waktu di kuliah kan. Sebenarnya aktual bekerjanya yang menyesuaikan sama pekerjaannya masing-masing kan. Karena tetap butuh yang namanya sebagai lulusan, karena kan sama-sama sarjana sebenarnya kan. Ya sama-sama butuh poin analisa, tapi juga ya tetap dituntut untuk mengerti aplikasinya gitu kan. Iya gitu. Jadi intinya adalah kalau gue mau bilang, jadi tujuan yang tadi di Indonesia S1 dan D4 itu kalau di aplikasinya masih belum jelas. Beda dengan kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri lu S1 sama satu lagi lu ahli lulusan yang bersertifikasi nih. Tadi misalkan untuk yang satunya sarjana yang ada las-lasnya mekanik misalkan gitu ya, mesin, yang satunya lagi tadi ahli perlasan gitu ya. Walaupun kerjaannya nanti bersinggungan, tapi itu jelas beda kan. Iya betul. Nah tapi kalau kita di Indonesia S1 sama D4 tuh masuk ke industri yang sama, kerjaan lu bisa sama. Walaupun waktu kuliah lu dibilangin sama dosen, lu ditekanin ya nih sama dosen sama alma mater lu itu harusnya kuat di bidang ini gini, dicap lu harus kayak gini. Kalau udah kerja bareng-bareng gitu kan. Iya, kalau udah kerja nggak akan sama, karena itu. Jadi di kita itu masih pasarnya kita itu masih belum bisa membedakan gitu. Iya, pasarnya masih dijadiin satu, meskipun sih emang karena gue di swasta gitu ya, karena gue kerja di swasta, masih ada sih perusahaan-perusahaan yang dia lebih preferensinya lebih ke S1 misalnya. Oh di sini S1 tapi kalau D4 belum. Tapi ada yang D4 atau S1 masih ya beda-beda memang pandangannya, tapi pada prinsipnya sih nyasarnya pasar yang sama istilahnya gitu kan. Iya, itu tuh jatuhnya cuma stigma aja. Rebutan kue di tempat yang sama gitu. Iya, exactly. Itu cuma stigma aja, di mana itu pelabelan itu ujung-ujungnya adalah duit. Jadi lu punya, lu di situ memegang degree apa, di situ duit lo berarti yang oke, supaya adil dilihat dari degree lo gitu. Padahal kerjaan kadang ya kerjain bareng juga gitu. Ujung-ujungnya nyari duit gitu. Ujung-ujungnya adalah duit. Degree itu kalau lo mau naik, itu kan orang mikirnya pasti duit sih sebenarnya kalau di Indonesia. Sorry itu saya. Iya, karena kan degree-nya semakin tinggi, ya istilahnya bisa mendapatkan pekerjaan yang seharusnya lebih, gue nggak bilang lebih baik sih maksudnya, tapi ya lebih karena ngomong lebih baik pandangan orang-orang beda-beda. Gue bilang lebih tinggi, ya nggak juga sih. Ada yang istilahnya zaman sekarang ada juga yang mungkin jenjang pendidikannya tidak lebih tinggi, tapi dia punya bakat di tempat yang lain, ternyata pemasukannya lebih tinggi, ya bisa juga. Makanya gue bilang yang lebih lah. Exactly, itu dia makanya tadi kurang tepat tadi kita itu sih. Iya, kenapa gue sebenarnya tadi bilang gue kayak curhat gitu, karena gue pernah. Jadi waktu gue kan dulu gue D3, terus gue expand itu, gue sebenarnya agak gambling sih, Ca. Dalam artian gambling sama hidup gue gitu. Waktu itu kan gue ada pilihan D4 atau S1 kan, kalau gue mau expand waktu itu.
Mm. Nah, terus akhirnya gue milih D4 waktu itu. Gue milih D4. Karena Awalnya S1 gue mau masuk, mau apply. Terus lama-lama gue malah kayak gini loh, kayak D4 tuh kok kayak ada yang mandang miring gitu loh. Nah, gue malah oh kayaknya ini deh yang mesti gue ambil. Gue pengen buktiin kayak gue. Tapi kalau gue pikir-pikir kok gue sok banget gitu kayak jadi nge-gambling diri sendiri. Tapi pas gue ikut di dalamnya, ya so far sih asik gitu. Nah, terus pas gue lulus, saat ini itu PR banget sih. Waktu gue lulus, ada teman-teman gue yang nanya yang, lu lulusan, enggak, bukan lulusan maksudnya. Dia ngomong gini, lu udah D4? Atau lu baru lulus? Dari mana? Dari Poltek ini. Emang ada S1? Ya D4. Kok ngambil D4? Kan nanti harus extend lagi ke S1. Dan gue berkali-kali menjelaskan hal tersebut. Lu gak bisa S2, lu nanti harus S1 dulu baru S2. Akhirnya gue waktu itu mengambil perumpamaan, entah benar atau enggak ya secara pendidikan, konteks pendidikan, kerangka di pendidikan. Cuma gue akhirnya gini deh, lu lihat SMA sama SMK, gue bilang gitu. Sama nggak jenjangnya? Sama, ya mirip itulah gue gitu kan. S1 SMA, D4 tuh SMK, gue kasih perumpamaan gitu, dan dia akhirnya mereka lebih mudah menerima itu. Awalnya jelas gitu. Nah, ada yang nggak, ya istilahnya kayak masih belum bisa nerima. Maksudnya dalam menerima, oh D4 kok D4 kayak itu padahal lazim ya. Padahal gue sama waktu itu saat yang gue cerita gue mencoba untuk apply S2 itu tapi nggak jadi. Tapi sempat apply ke universitasnya tuh waktu itu. Waktu itu gue apply-nya nyoba ke Delft University yang di Belanda tuh, Cak. Dan itu ijazah D4 gue tuh di-approve, diakui. Makanya gue waktu itu gue sempat yang, hah, gila, ini di luar negeri aja nggak masalah gitu kan. Maksudnya yang mereka langsung approve itu gitu. Iya. Yang itu di sini ditanya-tanya gitu kan. Yes. Makanya gue tadi kenapa gue nanya sama lu gitu biar teman-teman juga jadinya nggak salah paham, nggak salah mengerti antara D4 sama S1. Kasihan teman-teman D4 ditanyain mulu. Ya itu sih, itu kalau di Indonesia memang kita masih merebus sistem pendidikannya sendiri ya, dan Indonesia kan masih muda termasuk negaranya, jadi kayak kalau kita banyak mendengar komentar-komentar orang itu, kadang memang Indonesia lebih banyak daripada melihat ke fakta yang ada di lapangan, yang udah ada di sejarah-sejarah orang-orang yang sudah ada dari lebih dahulu ya negaranya. Kita lebih banyak membuat stigma-stigma sendiri sebenarnya kayak gitu. Iya benar. Ya emang ini sih ya masalah pendidikan antara vokasi non-vokasi itu. Kok diem sih? Lah. Oh udah selesai. Cuma sebentar. Yaudah deh teman-teman. Semoga hari ini udah dapat gambaran ya gimana itu mengenai perbedaan D4 dan S1. Jadi teman-teman yang belum tahu nggak salah lagi nih, atau teman-teman yang D4 nggak bolak-balik ditanya lagi nih. Jadi coba kita sekarang mulai saling menghargai antara satu sama lain. Dan kalau kita kurang tahu mengenai suatu info, lebih baik kita cari tahu. Intinya adalah mau S1 atau D4, rasanya sama-sama memiliki hal yang baik, sama-sama sarjana-sarjana juga. Jadi harus saling mendukung satu sama lain. Oke teman-teman, makasih udah dengerin kita. Thanks for listening. Ya, jangan lupa ya,